Kenapa Wage selalu terlihat tenang, padahal paling dalam lukanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur kabeh. Malam ini kita tidak sedang membahas weton biasa. Kita sedang membahas satu karakter yang sering disalahpahami, sering diremehkan, tapi diam-diam menyimpan kedalaman yang tidak semua orang kuat menyelaminya. Wage. Bukan yang paling berisik, bukan yang paling menonjol, bukan yang paling cari perhatian. Tapi anehnya, setiap ada masalah besar, justru mereka yang paling tenang. Kenapa bisa begitu? Sedulur kabeh, kalau kamu Wage atau punya keluarga Wage, coba ingat satu hal. Sejak kecil, mereka sering jadi pengamat. Bukan karena tidak punya suara, tapi karena mereka belajar satu hal lebih dulu dari yang lain. Menahan. Wage itu seperti laut saat subuh. Kelihatannya tenang, padahal di bawahnya arusnya dalam. Mereka jarang meledak, tapi sekali terluka, dalamnya bukan main. Dan yang bikin orang salah paham adalah ini. Wage jarang menunjukkan sakitnya. Mereka lebih memilih diam daripada memperlihatkan kelemahan. Bukan karena sok kuat, tapi karena dari kecil mereka terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Sering nggak sih? Wage merasa paling mengerti orang lain, tapi jarang dimengerti. Itulah awal lukanya. Karena karakter Wage itu cenderung mikir jauh ke depan. Kalau orang lain marah, mereka diam. Kalau orang lain emosi, mereka mengalah. Tapi mengalah terus tanpa pernah benar-benar didengar, itu lama-lama jadi luka. Dan anehnya, orang sering mengira Wage tidak punya perasaan. Ah, dia mah santai. Ah, dia mah kuat. Ah, dia mah biasa aja. Padahal yang tidak orang lihat adalah setiap malam mereka mikir, mengulang percakapan, mengulang kejadian, mengulang rasa kecewa. Tapi besoke tetap senyum. Kenapa? Karena Wage punya satu sifat yang jarang disadari orang. Mereka tidak suka membebani. Mereka lebih memilih jadi tempat sandaran daripada jadi orang yang bersandar. Dan disitulah paradoksnya. Semakin kuat mereka terlihat, semakin sedikit orang yang peduli dengan rasa lelahnya. Sedulur kabeh, dalam hitungan kejawen, Wage itu punya energi yang stabil tapi berat. Bukan ringan seperti yang gampang tertawa lalu lupa masalah. Energinya dalam. Makanya banyak Wage yang hidupnya terasa lambat. Bukan karena tidak mampu, tapi karena setiap langkah mereka dipikir matang-matang. Masalahnya, di zaman yang serba cepat, orang yang tenang sering dianggap lambat. Orang yang diam dianggap tidak ambisius. Padahal justru mereka sedang menyusun sesuatu. Dan ada satu fase yang hampir semua Wage pernah alami. Diremehkan. Bukan dihina terang-terangan, tapi diremehkan secara halus. Tidak dianggap penting dalam keluarga, pendapatnya dilewati, usahanya tidak dihargai. Dan disitulah karakter mereka ditempa. Karena setiap kali diremehkan, Wage tidak langsung melawan. Mereka menyimpan sebagai bahan bakar. Sedulur kabeh, tahukah kamu kenapa banyak Wage suksesnya tidak mudah? Karena mereka bukan tipe yang meledak cepat. Mereka matang pelan, seperti buah yang tidak bisa dipetik sebelum waktunya. Dan fase pertama hidup Wage itu bukan tentang kemenangan, tapi tentang pembentukan mental. Mereka diuji lewat kesabaran, diuji lewat rasa tidak dianggap, diuji lewat situasi yang membuat mereka merasa sendirian. Dan aneh, semakin sendirian mereka, semakin kuat batinnya. Karena Wage punya kebiasaan unik. Saat semua orang pergi, mereka justru mendekat pada Tuhan. Banyak Wage yang kalau lagi jatuh, diam-diam
Sholatnya lebih huyu, doanya lebih dalam, tangisnya tidak ditunjukkan ke manusia. Dan dari situlah energi mereka berubah. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang jarang dibahas tentang wage. Semakin sering mereka menahan, semakin dalam juga emosinya terkumpul. Kalau tidak hati-hati, ini bisa jadi ledakan. Ledakan bukan dalam bentuk marah besar, tapi dalam bentuk menarik diri. Dan saat wage sudah menarik diri, itu tandanya hatinya sudah terlalu lelah. Mereka tidak akan drama, tidak akan ribut. Mereka cuma pelan-pelan menjauh. Dan yang paling menyakitkan, orang baru sadar kehilangan mereka setelah benar-benar jauh. Sedulur kabeh, kita harus jujur. Hidup wage itu jarang mulus di awal. Banyak yang merasa kurang didukung, kurang dimengerti, kurang diprioritaskan. Tapi justru karena itulah mereka belajar berdiri sendiri, belajar kuat tanpa tepuk tangan, belajar berjalan tanpa sorotan. Dan percayalah, orang yang terbiasa berjalan tanpa sorotan, kalau suatu hari berdiri di depan, dia tidak mudah goyah, karena dia sudah biasa sendirian. Tapi ini baru awal, karena luka wage yang paling dalam bukan soal diremehkan, melainkan saat mereka sudah tulus, tapi justru dikhianati. Dan ini fase yang hampir selalu datang. Entah dalam persahabatan, entah dalam keluarga, entah dalam cinta. Mereka jarang curiga, karena sifat dasarnya percaya. Dan saat kepercayaan itu pecah, wage tidak berubah jadi pembenci. Mereka berubah jadi lebih diam, lebih selektif, lebih hati-hati. Dan disitulah aura mereka mulai berubah. Tapi perubahan aura ini belum terasa di usia muda. Biasanya mulai terasa setelah mereka melewati satu fase berat dalam hidupnya. Fase di mana mereka benar-benar merasa sendiri. Dan di video berikutnya, kita akan bahas fase itu. Fase gelap wage. Fase ketika semua terasa tidak adil. Ketika rezeki seret, ketika orang yang diharapkan membantu justru pergi. Dan di fase itulah takdir wage mulai berbalik arah. Karena sedulur kabeh, tidak semua orang yang tenang itu lemah. Kadang mereka hanya sedang menunggu waktu. Waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Kalau kamu wage dan merasa hidupmu lambat, jangan buru-buru iri. Karena perjalananmu bukan sprint, tapi maraton. Dan maraton tidak dimenangkan di awal. Ia dimenangkan oleh yang paling kuat bertahan. Sedulur kabeh, kalau tadi kamu merasa seperti sedang mendengar kisah hidupmu sendiri, itu baru permukaan. Karena fase yang paling menentukan dalam hidup wage belum kita buka. Ada satu masa di mana semuanya terasa tidak adil. Doa seperti menggantung, usaha seperti tidak dihitung. Dan justru disitulah takdir mulai diam-diam bergerak. Kita akan bahas, kenapa saat wage benar-benar merasa sendirian, justru saat itu pintu rezeki mulai disiapkan. Kenapa orang yang dulu meremehkan, pelan-pelan mulai berubah sikap. Dan kenapa tidak semua wage kuat melewati fase gelap ini. Tapi ini baru awal. Sekarang kita akan masuk ke fase yang lebih gelap. Fase ketika semua terasa sepi dan hanya doa yang menjadi tempat bersandar. Di sini sedulur kabeh akan melihat bagaimana wage diuji dan bagaimana titik paling rendahnya justru menjadi awal kebangkitan. Siap? Mari kita lanjutkan perjalanan semesta wage. Fase gelap wage, saat semua pergi dan hanya doa yang tersisa. Sedulur kabeh, ada satu fase dalam hidup wage yang tidak pernah mereka pamerkan. Fase ketika senyum masih ada, tapi hati sudah lelah. Fase ketika mereka tetap datang ke acara keluarga, tetap bercanda, tetap terlihat kuat,
padahal di dalamnya sedang runtuh pelan-pelan. Wage itu bukan tipe yang meledak-ledak. Mereka bukan tipe yang curhat panjang di media sosial. Mereka bukan tipe yang minta dikasihani. Justru karena itulah fase gelapnya sering tidak terlihat. Dan justru karena tidak terlihat, fase ini terasa lebih berat. Biasanya dimulai dari satu kekecewaan. Bisa dari keluarga, bisa dari sahabat, bisa dari pasangan. Wage itu tulusnya dalam. Kalau sudah percaya, mereka total. Dan ketika kepercayaan itu retak, mereka tidak langsung marah. Mereka diam. Tapi diamnya bukan kosong. Diamnya penuh pertanyaan. Kenapa aku yang selalu mengerti, tapi jarang dimengerti? Kenapa aku yang selalu ada, tapi saat aku butuh, semua sibuk? Dan pertanyaan itu berputar di kepala, malam demi malam. Sedulur kabeh, fase gelap wage sering datang bersamaan. Masalah hati datang, masalah ekonomi ikut. Lingkungan terasa tidak mendukung. Seolah hidup bilang, sekalian saja diuji semuanya. Di titik ini, banyak wage mulai kehilangan semangat. Bukan karena malas, tapi karena lelah mental. Mereka tetap bekerja, tetap menjalani aktivitas, tapi hatinya kosong. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Orang tetap mengira mereka baik-baik saja karena mereka masih terlihat tenang. Padahal justru ketenangan itulah topengnya. Ada malam-malam panjang di mana wage hanya menatap langit-langit kamar. Berpikir, mengulang semua keputusan hidupnya. Bahkan kadang menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang keras, mungkin aku terlalu baik, mungkin aku terlalu sabar. Dan dari situlah muncul satu perubahan halus. Wage mulai menarik energi, mulai membatasi cerita, mulai tidak terlalu banyak berharap. Bukan karena berubah jahat, tapi karena sedang melindungi diri. Sedulur kabeh, dalam fase ini ada dua jalan. Kalau tidak hati-hati, wage bisa menjadi dingin. Bukan tegas, tapi dingin. Tidak peduli lagi, tidak mau tahu lagi. Dan kalau itu terjadi, mereka bisa kehilangan sisi lembut yang selama ini jadi kekuatannya. Tapi kalau mereka memilih bertahan, justru di titik inilah kekuatan batinnya naik level. Karena saat semua manusia terasa menjauh, wage biasanya mulai dekat dengan Tuhan. Sholatnya jadi lebih sunyi, doanya lebih panjang, tangisnya lebih jujur. Bukan karena ingin dilihat siapa-siapa, tapi karena hanya itu tempat terakhir yang terasa aman. Dan anehnya, di saat paling sepi itulah mereka mulai menemukan diri sendiri. Mereka mulai sadar satu hal. Selama ini, mereka terlalu sibuk menguatkan orang lain, sampai lupa menguatkan diri sendiri. Fase gelap ini seperti cermin, memaksa wage melihat siapa dirinya tanpa topeng, tanpa peran sebagai penolong, tanpa peran sebagai penenang, tanpa peran sebagai yang selalu sabar. Hanya dirinya dan Tuhannya. Dan dari situ muncul ketenangan baru. Bukan tenang pura-pura, tapi tenang yang matang. Biasanya setelah fase ini, perubahan kecil mulai terlihat. Wage jadi lebih selektif. Tidak semua orang bisa masuk lagi ke lingkarannya. Tidak semua cerita bisa didengar lagi. Tidak semua luka bisa dibiarkan terulang. Mereka mulai paham batas. Dan batas itu bukan untuk menjauhkan diri dari dunia, tapi untuk menjaga harga diri. Sedulur kabeh, ada satu pola yang sering terjadi. Setelah benar-benar merasa di bawah, setelah benar-benar merasa sendiri, tiba-tiba ada satu kesempatan kecil datang. Bukan langsung besar,
Mungkin hanya tawaran kerja kecil, mungkin hanya kenalan baru, mungkin hanya ide sederhana. Tapi dari situ hidup mulai bergerak. Karena saat mentalnya sudah kuat, kesempatan kecil pun bisa jadi besar. Inilah yang sering orang salah paham. Orang melihat Wage sukses di usia matang, tapi tidak melihat fase gelap yang panjang sebelumnya. Tidak melihat malam-malam sunyi, tidak melihat air mata yang ditahan, tidak melihat doa yang dipanjatkan diam-diam. Dan justru karena sudah melewati fase itu, saat hidup mulai naik, Wage tidak mudah sombong, tidak mudah pamer, karena mereka tahu rasanya di bawah. Tapi ingat baik-baik, fase gelap ini belum puncaknya, karena setelah mental ditempa, masih ada satu perubahan lagi yang lebih besar, perubahan aura. Kenapa setelah melewati badai, tatapan Wage jadi berbeda? Kenapa yang dulu meremehkan, tiba-tiba jadi segan? Kenapa yang dulu meninggalkan, pelan-pelan mencoba mendekat lagi? Itu bukan kebetulan. Itu efek dari jiwa yang sudah ditempa. Dan itulah sedulur kabeh, fase gelap Wage. Saat semua terasa sepi dan doa menjadi satu-satunya sandaran. Dari titik paling rendah inilah kekuatan baru mulai terbentuk. Dan perjalanan Wage tidak akan sama lagi. Tapi ini belum puncaknya. Masih ada satu fase yang lebih menentukan, di mana aura dan energi Wage mulai berubah. Orang-orang yang dulu meremehkan pun mulai segan, dan takdirnya pelan-pelan mulai terbuka. Tidak semua orang Wage ditakdirkan hidup biasa. Tapi anehnya, banyak yang merasa hidupnya justru paling berat. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka bodoh, tapi karena seringkali mereka berjalan bukan di jalurnya. Kalau kamu lahir Wage, pernah nggak merasa seperti ini? Kamu nggak cari masalah, tapi masalah datang. Kamu diem, tapi tetap disalahkan. Kamu sabar, tapi dianggap lemah. Kalau iya, mungkin ini bukan kebetulan. Wage itu tenang, tapi bukan tanpa api. Sedulur kabeh, Wage itu terkenal kalem, tidak suka ribut, tidak suka pamer, lebih memilih mengamati daripada berbicara. Tapi justru di situ konfliknya. Karena dunia sekarang menghargai yang paling keras suaranya, yang paling berani tampil, yang paling cepat. Sementara Wage, dia lambat, dia hati-hati, dan seringkali kalah start. Di masa muda, banyak Wage merasa tertinggal. Temannya sudah sukses, saudaranya sudah mapan, dia masih mencari arah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena jalurnya memang tidak cepat. Masalahnya, kalau Wage mulai membandingkan diri, disitulah dia mulai keluar jalur. Memaksa jadi orang lain. Ini bagian yang jarang dibahas. Karena terlalu lama diremehkan, Wage kadang ingin membuktikan diri dengan cara instan. Ikut-ikutan gaya hidup, ikut-ikutan emosi, ikut-ikutan ambisi orang lain. Padahal energi dasarnya bukan seperti itu. Akibatnya apa? Rezeki terasa seret, hati cepat panas, lingkungan terasa tidak cocok. Dan yang paling berat, batin terasa capek. Banyak Wage yang tidak sadar, dia lelah bukan karena kerja keras, tapi karena sedang memakai topeng orang lain. Kenapa hidup Wage terasa lambat? Sedulur kabeh, Wage itu seperti api kecil di dalam tanah. Tidak terlihat besar, tidak terlihat menyala terang. Tapi kalau waktunya tepat, dia bisa menghangatkan satu rumah. Masalahnya, api kecil butuh waktu. Dan di masa menunggu itu, Wage diuji dengan diremehkan, tidak dianggap, dibandingkan. Kalau mentalnya goyah, dia akan marah pada takdir. Padahal justru di masa lambat itu, Wage sedang ditempa, seperti besi yang dipukul berkali-kali. Pertanyaan yang harus dijawab Wage. Sekarang coba jujur dalam hati. Apakah kamu sedang memaksakan diri jadi orang yang bukan dirimu? Apakah kamu sering menahan marah sampai akhirnya meledak?
Apakah kamu merasa hidupmu tidak dihargai? Kalau iya, mungkin bukan hidupmu yang salah arah. Mungkin kamu sedang keluar dari jalur alami wage. Dan kabar baiknya, jalur itu selalu bisa kembali. Sedulur kabeh, takdir besar wage bukan tentang cepat kaya, bukan tentang terkenal duluan, tapi tentang menjadi kuat di waktu yang tepat. Kadang, perubahan besar dalam hidup wage tidak datang dengan suara keras. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengumuman, tidak ada perayaan. Tiba-tiba saja hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hatinya sudah tidak bereaksi berlebihan. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang, padahal dulu gampang panas, mungkin itu tanda pertama kamu kembali ke jalur. Sedulur kabeh, malam ini kita masuk fase yang jarang disadari orang wage. Fase diam tapi menentukan masa depan. Tanda pertama, tidak lagi terpancing. Sedulur kabeh, dulu mungkin kamu gampang tersinggung, gampang membuktikan diri, gampang ingin menang argumen. Sekarang, orang nyinyir, kamu cuma senyum. Orang meremehkan, kamu tidak lagi terbakar. Bukan karena lemah, tapi karena sadar membalas tidak selalu membuat naik. Ini tanda pertama wage kembali ke jalur. Karena energi aslinya bukan untuk perang terbuka, tapi untuk menguat diam-diam. Dan anehnya, saat kamu berhenti membalas, hidup mulai terasa lebih tertata. Tanda kedua, rezeki kecil tapi rutin. Ini yang sering tidak disadari. Wage jarang dapat rezeki besar mendadak. Tapi saat sudah di jalur, rezekinya stabil. Tidak wah, tidak viral, tidak heboh, tapi cukup. Dan yang lebih penting, tidak bikin gelisah. Karena takdir besar wage bukan soal lonjakan, tapi soal ketahanan. Kalau kamu mulai merasakan penghasilan pelan-pelan membaik, utang berkurang, pikiran lebih jernih, itu bukan kebetulan, itu proses. Tanda ketiga, lingkungan berubah sendiri. Sedulur kabeh, ketika wage kembali ke jalur, orang-orang yang tidak sefrekuensi perlahan menjauh. Bukan karena kamu mengusir, tapi karena energinya sudah beda. Teman yang dulu hanya datang saat butuh, mulai hilang. Orang yang suka meremehkan, mulai menjaga jarak. Dan anehnya, orang yang tulus mulai mendekat. Ini fase sunyi, tapi sunyi yang sehat. Konflik terakhir sebelum naik. Tapi hati-hati. Sebelum naik ke fase berikutnya, biasanya ada satu ujian terakhir. Bisa berupa masalah keluarga, masalah finansial, konflik batin. Seolah-olah hidup berkata, kamu yakin mau tetap di jalur ini? Kalau di titik ini kamu tetap sabar, tetap tidak meledak, tetap tidak membalas, itu tanda kamu siap masuk fase takdir besar. Sedulur kabeh, wage itu seperti sungai kecil. Awalnya diremehkan, tapi kalau terus mengalir, bisa membelah batu. Aneh ya, dalam banyak keluarga, orang yang paling jarang dipuji, justru yang paling sering jadi sandaran. Yang paling tidak banyak bicara, justru yang paling banyak memikirkan. Dan dalam banyak kasus, itu adalah wage. Kalau kamu sering merasa jadi tempat curhat, jadi penengah konflik, jadi penahan amarah orang lain, mungkin itu bukan kebetulan. Sedulur kabeh, malam ini kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Tentang kenapa wage sering jadi penopang meski jarang diakui. Wage sebagai penenang dalam keluarga. Sedulur kabeh, coba perhatikan dalam keluarga. Saat ada konflik, siapa yang biasanya diam dulu? Siapa yang mencoba memahami dua sisi? Siapa yang menahan diri agar tidak memperkeruh suasana? Seringkali itu wage. Karena energi dasarnya bukan untuk memicu api,
tapi meredakan. Masalahnya, peran ini jarang dihargai. Orang melihat yang teriak, orang melihat yang dominan, tapi tidak melihat yang menahan. Padahal, menahan diri itu tidak mudah. Dan tanpa sadar, Wage sering memikul beban emosional orang lain. Konflik batin Wage. Disinilah konflik besarnya. Di luar terlihat tenang, di dalam bisa penuh tekanan. Karena terlalu sering jadi penahan, Wage kadang lupa mengurus dirinya sendiri. Dia sibuk menguatkan orang lain, tapi lupa menguatkan diri. Dan di titik ini, banyak Wage merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Bukan karena kerja terlalu berat, tapi karena batinnya penuh. Kalau fase ini tidak disadari, Wage bisa berubah jadi pendiam yang dingin. Bukan lagi tenang, tapi menutup diri. Titik balik, belajar menyeimbangkan. Sedulur kabeh, takdir besar Wage bukan berarti harus mikul semua beban. Justru ketika Wage belajar berkata cukup, belajar milih mana yang harus dipikirkan, disitulah kekuatannya naik level. Karena penopang yang kuat bukan yang menahan semuanya, tapi yang tahu batase. Saat Wage mulai tidak memaksakan diri menyenangkan semua orang, tidak ikut campur semua masalah, tidak menyerap semua emosi orang, maka energinya kembali utuh. Dan ketika energi utuh, rezeki dan wibawa ikut naik. Wage sebagai tiang terakhir. Ada satu pola yang sering terjadi. Saat keluarga atau lingkungan dalam kondisi sulit, yang akhirnya tetap berdiri biasanya adalah Wage. Mungkin tidak paling kaya, mungkin tidak paling pinter, tapi paling stabil. Seperti tiang rumah yang tidak terlihat mencolok, tapi kalau dicabut, rumah goyah. Inilah kenapa takdir besar Wage sering datang di fase dewasa. Saat orang lain mulai lelah, Wage justru matang. Sedulur kabeh, kalau selama ini kamu merasa kurang dihargai, ingat satu hal. Tidak semua peran besar terlihat di depan. Ada yang memang diciptakan untuk menguatkan dari belakang. Di part 4 nanti, kita akan bahas satu hal penting. Apa yang terjadi ketika Wage akhirnya sadar penuh akan kekuatannya dan berhenti mengecilkan diri. Karena di titik itu, takdir besar mulai benar-benar terbuka. Kalau kamu merasa sering jadi penenang dalam keluarga, tulis di komentar, Wage tetap berdiri. Takdir besar Wage, masalah terbesar Wage bukan karena diremehkan orang lain, tapi karena terlalu sering meremehkan dirinya sendiri. Banyak Wage sebenarnya kuat, punya intuisi tajam, punya daya tahan tinggi, tapi sering berkata dalam hati, aku biasa saja. Mungkin aku kurang. Kalau kalimat itu sering muncul, mungkin inilah titik balik hidupmu. Sedulur kabeh, malam ini kita membahas momen penting dalam perjalanan Wage. Momen ketika dia berhenti menunggu pengakuan dan mulai mengakui dirinya sendiri. Kebiasaan Wage yang tanpa sadar mengecilkan diri. Sedulur kabeh, ciri umum Wage, tidak suka pamer, tidak suka menonjolkan diri, lebih nyaman di belakang layar. Itu sifat baik. Tapi ketika berlebihan, jadi penghambat. Karena dunia tidak bisa menghargai sesuatu yang tidak terlihat. Banyak Wage punya potensi besar, tapi menunda langkah karena merasa belum siap. Padahal bukan belum siap, hanya kurang percaya. Dan selama Wage terus meragukan dirinya, takdir besarnya tertahan. Momen sadar, aku tidak lagi kecil. Ada satu fase penting. Biasanya setelah beberapa kali gagal, beberapa kali diremehkan, beberapa kali disakiti, Wage mulai lelah mengecilkan diri. Dan dalam diam muncul kalimat, cukup. Bukan marah, bukan dendam, tapi sadar bahwa dirinya punya nilai. Di fase ini, cara bicara mulai tegas, batasan mulai jelas. Tidak lagi takut kehilangan orang yang tidak menghargai. Inilah awal naik kelas. Perubahan yang terjadi setelah itu. Sedulur kabeh,
Saat Wage berhenti merendahkan diri, ada perubahan energi yang terasa. Orang mulai lebih menghormati, rejeki lebih terarah, lingkungan lebih selektif. Bukan karena mendadak jadi galak, tapi karena aura sudah berbeda. Wage tetap tenang, tapi tidak lagi bisa diinjak. Dan ini penting, takdir besar tidak datang saat kamu paling marah, tapi saat kamu paling yakin pada dirimu sendiri. Wage yang naik level. Di fase ini, Wage tidak lagi membandingkan diri, tidak lagi mencari validasi, tidak lagi takut terlihat berbeda. Dia tahu jalurnya memang lambat, tapi yakin tujuannya jelas. Dan anehnya, semakin tidak mengejar pengakuan, justru semakin dihargai. Seperti air yang tenang, tapi dalam. Sedulur kabeh, kalau selama ini kamu sering merasa kecil, mungkin bukan karena kamu lemah, mungkin karena kamu belum menyadari besarnya dirimu. Takdir besar Wage bukan tentang jadi paling kaya, bukan juga tentang paling terkenal, tapi tentang satu hal yang jarang orang pikirkan. Ketika namamu disebut, orang merasa tenang. Ketika keluargamu goyah, kamu tetap berdiri. Dan ketika waktumu selesai di dunia, namamu dikenang dengan hormat. Kalau kamu Wage, mungkin inilah tujuan besarmu. Sedulur kabeh, malam ini kita sampai pada puncak perjalanan Wage. Bukan soal cepat atau lambat, tapi soal makna. Takdir besar bukan soal uang. Sedulur kabeh, banyak orang mengira sukses itu soal materi. Padahal untuk Wage, takdir besarnya sering berbentuk kehormatan. Dihormati karena sikap, dipercaya karena konsistensi, didatangi karena kebijaksanaan. Wage mungkin tidak paling bersinar di awal, tapi saat dewasa, auranya matang. Dan di titik itu, orang mulai melihat nilainya. Warisan yang tidak terlihat. Ada warisan yang lebih mahal dari harta, nama baik, kepercayaan, jejak sikap. Banyak Wage yang tanpa sadar sedang membangun ini, dengan sabar, dengan diam, dengan menahan diri saat bisa saja membalas. Dan saat anak-anak atau generasi berikutnya tumbuh, mereka membawa nama itu. Inilah kenapa perjalanan Wage sering terasa berat di awal. Karena yang dibangun bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk waktu panjang. Ujian terakhir Wage. Sedulur kabeh, sebelum benar-benar matang, biasanya ada ujian yang membuat Wage hampir menyerah. Bisa berupa dikhianati orang dekat, gagal dalam usaha, tidak dihargai keluarga. Di titik ini ada dua pilihan, menjadi pahit atau menjadi bijak. Kalau memilih pahit, jalur terputus. Kalau memilih bijak, takdir besar terbuka. Dan inilah kekuatan Wage. Dia mungkin terluka, tapi tidak berubah jadi jahat. Wage yang dikenang. Coba bayangkan, 20-30 tahun ke depan, saat orang menyebut namamu, apakah mereka mengingat emosimu atau ketenanganmu? Apakah mereka mengingat amarahmu atau kebijaksanaanmu? Takdir besar Wage bukan sorotan lampu, tapi fondasi yang kokoh. Dia mungkin bukan yang paling disorot, tapi sering jadi yang paling dicari saat keadaan sulit. Sedulur kabeh, kalau selama ini kamu merasa hidupmu lambat, jangan berkecil hati. Pohon jati tidak tumbuh dalam sehari, tapi saat berdiri, bertahan puluhan tahun. Begitu juga Wage, pelan tapi dalam. Kalau kamu Wage dan masih bertahan sampai hari ini, itu bukan kebetulan. Itu bagian dari perjalanan besar. Tulis di komentar, Wage tetap teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.